Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania. Masih bersama Embun Hadir Kicau, channel yang membahas tentang tips dan berbagi pengalaman dalam merawat burung serta informasi tentang dunia kicau mania. Bagaimana kabar teman-teman di rumah atau teman-teman yang berada di mana saja yang sedang menonton video ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Di video pertemuan kali ini saya akan membahas tentang apa saja dasar-dasar jika teman-teman ingin merawat serta bermain murai batu untuk lomba. Selain itu, tips dasar-dasar ini juga bisa dipakai teman-teman yang ingin merawat murai batu yang sekedar sebagai hiburan untuk koleksi dan didengarkan ocehannya di rumah. Mungkin hanya beda beberapa saja nanti dalam perawatan hariannya. Di sini apa yang saya sampaikan lebih menekankan kepada teman-teman yang ingin bermain murai batu, khususnya diperuntukkan ke depan atau jangka panjangnya untuk dilombakan. Dan beberapa hal yang bakal saya bahas ini semoga bisa menjadi bahan referensi atau tambahan pengalaman serta pengetahuan teman-teman selanjutnya, terutama yang baru ingin bermain murai batu. Sehingga burung yang nanti akan dibeli atau dirawat mempunyai kemungkinan-kemungkinan yang bisa diharapkan. Istilahnya bisa dinamakan burung tersebut ada prospeknya, baik untuk sekarang atau untuk jangka panjang ke depannya jika diperuntukkan untuk lomba. Dan bagi teman-teman yang sudah lama bermain murai batu dan kebetulan sedang menonton video ini, mungkin bisa menambahkan pengalaman dan pengetahuan selama merawat murai batunya tentang beberapa dasar bermain murai batu yang sedang dibahas di video ini, dan bisa menambahkan di kolom komentar. Kita belajar bersama dalam hal merawat burung murai batu lomba, karena mungkin apa yang disampaikan di channel ini ada yang salah atau kurang, baik dalam hal isi atau penyampaiannya. Selanjutnya, bagi teman-teman yang baru bergabung dan pembahasan kali ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan tekan notifikasinya agar bisa mendapatkan tips-tips selanjutnya dari channel ini. Kembali lagi ke topik pembahasan apa yang harus diperhatikan dan menjadi dasar kita jika ingin merawat atau bermain murai batu untuk lomba. Simak sampai selesai, di sini saya akan bahas lengkap. Yang pertama, kondisi fisik. Dalam hal ini sangat penting jika kita mempunyai dan merawat murai batu. Pastikan kondisi fisik benar-benar baik dan utuh atau tidak ada kecacatan. Karena di beberapa AEO lomba yang ketat, dalam sistem pakem penjuriannya, fisik menjadi salah satu perbandingan dalam penilaian di penjuriannya. Meskipun pakem tersebut menjadi kriteria yang paling akhir dalam sistem penjuriannya. Selain itu juga, jika burung kita ada beberapa fisiknya yang kurang, kadang juga berpengaruh dalam kinerjanya di atas. Saya contohkan misal ada beberapa kuku atau jari yang kurang lengkap. Hal tersebut bisa menjadi kurang maksimal dalam cengkramannya, yang bisa membuat murai batu mudah terpleset jika gaya tarungnya naik turun tangkringan. Meskipun juga ada murai batu yang kuku atau jarinya kurang lengkap, tetap bisa jalan di gantangan. Kemudian contoh lagi misal murai batu dengan cacat mata sebelah, bisa karena katarak atau minus sejak lahir. Nanti di atas kinerjanya juga masih kurang maksimal, karena cenderung melihat dengan satu arah atau satu sisi saja. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Jadi bagi teman-teman, usahakan memilih murai batu mempunyai fisik yang baik dan lengkap. Kemudian ciri fisik lainnya, pastikan murai batu tidak dalam kondisi sakit, baik sakit sementara atau sakit permanen. Hal itu juga sangat penting sekali. Yang kedua, melihat ciri-ciri fisik dengan memperhatikan katuranggan murai batu petarung. Maksudnya di sini saya jelaskan bahwa kita harus bisa melihat dan mengamati, serta mempunyai insting dalam memprediksi apakah murai batu yang kita pelihara dan kita rawat itu mempunyai kemungkinan besar, meskipun tidak selalu akurat 100% bisa diandalkan, baik untuk sekarang atau yang akan datang jika masih membutuhkan proses beberapa waktu lagi ke depannya. Langsung saja saya bahas detail di sini.
Misal pertama postur atau body. Pilih postur yang proporsional. Kalau saya sendiri lebih suka yang body sedang atau besar, panjang serta mempunyai leher yang panjang juga dan terlihat besar. Untuk ekor tidak perlu panjang-panjang untuk antisipasi cepat lelah jika murai batu tersebut memainkan ekor di setiap gaya tarungnya. Cukup standar di 17, 18 atau 19 cm. Tapi semua tergantung selera kita dan kemampuan serta stamina murai batu masing-masing juga. Terus kemudian ciri fisik selanjutnya kita lihat matanya. Usahakan mata terlihat lebar, cenderung terlihat menonjol, dan dari tatapannya terlihat tajam atau juga tidak sayu. Ini menandakan murai batu tersebut selalu waspada dalam hal respon jika ada hal yang membahayakan dirinya. Bisa waspada terhadap musuh-musuhnya atau waspada jika ada bahaya yang mengancamnya. Kemudian bentuk kepala cepak, paruh tebal dan panjang yang biasanya berpengaruh di volume dan pembawaan materinya. Apalagi jika teman-teman dapat menemui murai batu dengan paruh celah, kebanyakan lebih bagus lagi karena mempunyai volume yang tembus. Kemudian ciri fisik lainnya, lihat cara mencengkram saat ditangkringan. Kalau cengkramannya kuat, pasti ada harapan. Beda jika terlihat agak ngambang cengkramannya, hal ini menandakan sikap waspadanya masih kurang maksimal. Dari melihat, mengamati, dan dengan insting kita bisa memprediksi dan menganalisa bahwa murai batu tersebut mempunyai prospek yang bagus serta dimungkinkan mempunyai volume yang keras meskipun kita belum mendengar suaranya. Apalagi jika kita sudah tahu bagaimana volume murai batu tersebut, dimana sangat berpengaruh sekali jika kita main murai batu untuk lomba. Pentingnya volume karena masuk dalam sistem pakem nilai penjurian. Yang ketiga, terah atau keturunan, bakat, dan kemampuan. Faktor kali ini juga sangat mempengaruhi jika teman-teman merawatnya dari trotolan. Bagaimana tidak? Saya misalkan dalam setiap darah petarung, meskipun sedikit, pasti ada darah yang mengalir di dalam keturunannya. Baik itu bakat dan kemampuan, sifat faktor, mental, gaya, dan kecerdasannya. Maka dari itu, terah juga penting, tapi harus diimbangi juga dengan rawatan-rawatan yang baik dan maksimal. Tapi ada beberapa murai batu tanpa memperhatikan dan mengetahui keturunannya mempunyai bakat petarung yang bagus, kemampuan dalam membawakan materi-materi bagus, dan lain sebagainya. Banyak murai batu seperti itu. Itu yang dinamakan bakat yang sudah bawaan dari alam. Kemudian meskipun kita sudah susah payah mencetak bakat petarung murai batu agar nanti bisa nampil saat lomba, tapi kalau bakat alam tidak terbentuk sebelumnya secara alami, maka akan sedikit kesulitan. Teman-teman mungkin bisa memahami dan menganalisa hal ini, karena ini hal yang sangat berpengaruh ke depannya jika kita mencari bahan-bahan prospekan untuk dilombakan. Kemudian yang nomor 4, mental, usia, dan kemapanan. Mental ini yang sangat dibutuhkan murai batu dalam setiap perlombaan dan merupakan modal awalnya. Kalau istilah mudanya, yang penting berani dulu. Entah nanti di atas ngukluk, kurang tenaga, dan lain-lain. Intinya burung tidak mudah drop, nekuk leher, dan ciri-ciri lain yang menandakan mentalnya tidak ada. Mental dan keberanian juga erat sekali berhubungan dengan usia atau kemapanan. Ada beberapa murai batu pastol atau muda mempunyai tingkat mental dan kemapanan bagus. Ada pula beberapa yang harus memupuk mentalnya dengan membutuhkan waktu yang sedikit lama. Misal harus 1 kali mabung atau juga bisa 2-3 kali mabung. Maka dari itu sabar, tentu dengan memperhatikan dan insting kita murai batu kita tersebut untuk prospek kedepannya bagaimana. Selanjutnya yang nomor 5, birahi dan emosi. Dasar bermain murai batu selanjutnya, kita harus mengetahui tingkat birahi dan emosi murai batu kita. Apakah masih kurang, cukup, atau berlebihan.
Maka dari itu, lihat bagaimana hariannya, malas bunyikah, rajinkah, atau sedang-sedang saja. Kenapa demikian? Karena dalam lomba, birahi dan emosi itu dibutuhkan dalam kinerjanya nanti di atas. Sebelumnya banyak video-video yang sudah saya bagikan di channel ini tentang pembahasan birahi murai batu, pembahasan tentang emosi murai batu, serta perawatan dan settingan rawatan murai batu. Teman-teman bisa mencarinya, saya kumpulkan di playlist. Teman-teman bisa cek, semoga ada yang cocok dengan karakter murai batu teman-teman di rumah. Kemudian selanjutnya rawatan harian dan settingan lomba. Dasar bermain murai batu selanjutnya yang sangat besar pengaruhnya adalah rawatan harian. Karena hal ini menentukan bagaimana nanti kinerjanya di atas. Jika rawatan hariannya asal-asalan, meskipun murai batu tersebut mentalnya bagus, terahnya juga bagus, bakatnya ada, alhasil kinerjanya pun tidak bisa maksimal. Jadi perhatikan rawatan hariannya, lakukan secara konsisten, cukupi nutrisinya, latih staminanya juga, guna menunjang kinerjanya atau tenaganya nanti saat digantangan. Kemudian kalau kita sudah melakukan rawatan-rawatan harian yang baik, konsisten dan maksimal, langkah selanjutnya settingan lombanya. Apakah butuh diotak-atik dalam pemberian extra votingnya? Setut atau pemberian extra voting saat mau naik, atau hanya dengan settingan hariannya serta settingan-settingan lain. Butuh waktu dalam mengetahui dan menganalisa kinerjanya nanti di atas. Butuh beberapa eksperimen-eksperimen yang harus kita lakukan untuk mencari settingan lomba sesuai dengan karakter murai batu kita. Yang terakhir nomor 7, karakter murai batu. Setelah kita sudah melakukan berbagai macam analisa-analisa dasar tentang murai batu yang kita rawat dengan apa yang sudah saya sampaikan semua tadi, faktor ini yang membuat kita kadang sedikit pusing. Kenapa tidak? Karena ada beberapa murai batu yang sudah mempunyai mental bagus, usia mapan, materi bagus, stamina prima, kerja bagus dan sebagainya. Tapi dia mempunyai karakter bawaan yang tidak bisa kita rubah atau siasati, di mana karakter tersebut cenderung ke hal yang kurang baik. Misal karakter nebok, sudah kita coba dengan berbagai cara tetap nebok. Terus karakter nakal atau meletik atau ngeban, over emosi atau birahi yang tidak terbendung lagi, atau juga karakter-karakter lain yang tidak bisa kita atasi yang sudah menjadi kebiasaan dalam diri murai batu tersebut. Kalaupun bisa, memang harus membutuhkan waktu lebih lama lagi atau solusi lain. Kadang ada juga yang memasukkannya ke dalam kandang ternak. Saya contohkan kita saja. Jika karakter kita mudah terpancing emosi, maka akan mudah pula emosi kita tumbuh jika ada hal yang menyurutnya. Terus misal karakter seseorang mudah berbohong atau kebiasaan mencuri. Sampai kapanpun akan sulit dihilangkan karakter atau kebiasaan tersebut yang sudah melekat dalam dirinya. Itulah beberapa dasar yang harus kita ketahui jika teman-teman ingin merawat dan bermain murai batu untuk lomba. Mungkin sudah panjang lebar apa yang saya sampaikan dan mungkin juga masih banyak yang kurang apa yang saya bahas kali ini. Mungkin cukup sampai di sini dulu video pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa memahami serta bisa menjadi tambahan referensi dalam merawat murai batunya di rumah. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan, saran dan kritik bisa di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania Nusantara.